Selamat datang kembali di channel Turning Point ID, tempat di mana kita sama-sama belajar meningkatkan kualitas diri sebagai wanita bernilai tinggi untuk membuka secara luas potensi terbaik yang kita miliki. Dan sebelum kita lanjut, izinkan aku mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026. Semoga tahun ini menjadi tahun di mana kamu lebih tenang menjalani hidup, lebih bijak dalam merespons, dan semakin menghargai dirimu sendiri. Semoga hatimu diberi keteduhan, emosimu diberi keseimbangan, dan langkahmu selalu diarahkan ke versi diri yang lebih kuat dan utuh. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana emosi yang tidak terkelola bisa perlahan menurunkan value diri, menghancurkan ketenangan batin, dan membuat kita bereaksi dengan cara yang sebenarnya tidak mencerminkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Part keempat ini bukan tentang teori yang terdengar indah, tapi sulit dipraktikkan. Ini adalah tentang cara nyata mengendalikan emosi serta hal-hal sederhana yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena pengendalian emosi bukanlah bakat karakter bawaan, ia adalah skill, dan skill selalu bisa dilatih dengan baik. Di video ini, aku akan membagikan 4 tools paling ampuh untuk membangun emotional discipline dan inner calm. Mulai dari memberi jeda sebelum bereaksi, melatih pernapasan untuk menenangkan sistem saraf, mengubah sudut pandang agar tidak semua hal terasa personal, dan satu tool tambahan yang sering diremehkan, tapi sangat kuat. Kesadaran diri melalui refleksi sadar, agar kamu tidak terus mengulang pola reaksi yang sama. Jika kamu sering merasa emosimu mengambil alih kendali, jika kamu ingin tetap lembut tapi tidak mudah goyah, dan jika kamu ingin menjadi wanita yang tenang tanpa kehilangan jati diri, maka video ini akan sangat penting untukmu. Jadi, ambil napas sebentar, dan mari kita mulai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, bagian di mana kamu tidak hanya memahami emosimu, tapi juga mulai mengendalikan emosimu. Ingat satu hal penting bahwa pengendalian emosi bukan tentang menjadi dingin, bukan tentang menahan marah, menekan sedih, atau pura-pura kuat, tapi tentang kesadaran, kendali, dan self-respect. Dan di bagian ini, aku akan membagikan 4 tools utama yang digunakan oleh wanita dengan emotional discipline kuat. Tools ini sederhana, tapi jika dilatih secara konsisten, akan mengubah caramu bereaksi, dan secara perlahan, mengubah caramu menjalani hidup. Cara yang pertama adalah dengan memberikan jeda. Wanita dengan emosi yang kuat tidak bereaksi secara spontan. Dia selalu memberi jarak antara emosi yang muncul dan tindakan yang akan diambil. Jeda ini bisa sangat singkat, bisa 3 detik, 30 detik, 1 jam, atau bahkan sampai keesokan hari. Contohnya sederhana. Saat kamu menerima chat yang dingin, nada menyindir, atau komentar yang merendahkan, kebanyakan orang akan langsung membalas. Panjang, emosional, dan akhirnya menyesal. Wanita dengan emotional control akan berkata pada dirinya sendiri, "Aku lagi emosi. Aku tidak akan berbicara dari kondisi ini." Dia tidak menyangkal emosinya, tapi dia juga tidak menyerahkan kemudi hidupnya pada emosi sesaat. Memberi jeda bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk self-respect. Karena wanita bernilai tinggi tahu, reaksi impulsif seringkali merugikan dirinya sendiri. Cara yang kedua adalah dengan mengatur nafas. Banyak orang tidak sadar bahwa emosi yang meledak bukan hanya terjadi di pikiran, tapi juga di tubuh. Saat kamu marah, takut, atau tersinggung, kamu akan merasa detak jantung naik, napas memendek, otot menegang, tubuh masuk ke mode fight or flight. Dan selama tubuhmu masih di mode ini, kamu tidak bisa berpikir jernih. Itulah sebabnya wanita dengan inner calm selalu menenangkan tubuhnya dulu, sebelum mengatur kata-katanya. Coba latihan sederhana ini. Tarik napas lewat hidung selama 4 detik. Tahan 4 detik. Hembuskan perlahan lewat mulut 6 detik. Ulangi 3-5 kali. Sambil bernapas, katakan dalam hati, "Aku aman. Aku tidak perlu bereaksi sekarang." Ini bukan teknik spiritual aneh. Ini cara ilmiah menenangkan sistem saraf. Dan ketika tubuh tenang, emosi tidak lagi mengendalikanmu. Wanita bernilai tinggi selalu memulai dari tubuhnya, bukan dari ego atau luka lama.
Setelah memberikan jeda dan mengatur nafas, barulah kita masuk ke tahap paling dewasa, yaitu dengan memperbaiki sudut pandang. Wanita dengan emotional discipline selalu bertanya ke dalam dirinya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini tentang aku atau tentang mereka? Apakah reaksiku sekarang akan aku banggakan nanti? Contohnya seperti ini, saat seseorang bersikap dingin atau tidak responsif, pikiran yang reaktif akan berkata, dia nggak suka aku. Aku kurang. Aku salah apa? Sedangkan wanita dengan perspektif yang berkelas akan berpikir seperti, mungkin dia capek, mungkin dia sibuk, atau mungkin ini bukan orang yang selaras denganku. Dia tidak akan menyimpulkan nilai dirinya dari sikap dan perilaku orang lain terhadapnya. Perspektif membuatmu berhenti mengambil semuanya secara personal. Ingat ini baik-baik. Wanita dengan self-worth tinggi tidak hidup dari asumsi, melainkan dari realita dan ketenangan batin. Cara yang keempat ini sering diremehkan, padahal sangat kuat. Kita menyebutnya sebagai refleksi kesadaran. Bukan overthinking, bukan menyalahkan diri, tapi menyadari pola yang ada pada dirimu. Setelah emosimu reda, tanyakan dengan lembut pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya memicu reaksiku? Emosi apa yang muncul saat aku merasa tak nyaman? Luka lama apa yang tersentuh? Kamu bisa menuliskannya singkat di jurnal. Tidak perlu panjang, 1 atau 2 kalimat saja sudah cukup. Refleksi ini membuatmu tidak terus mengulang pola yang sama. Karena tanpa melakukan refleksi diri, kita hanya akan bereaksi, menyesal, lalu mengulanginya lagi. Wanita bernilai tinggi bukan yang tidak pernah salah, tapi yang belajar dari emosinya, bukan dikendalikan olehnya. Ingatlah bahwa pengendalian emosi bukan tentang mengubah dirimu menjadi dingin, tapi menjadi lebih sadar, dan wanita yang sadar akan emosinya selalu terlihat lebih dewasa, lebih tenang, dan secara alami, lebih dihormati. Kamu boleh punya emosi, kamu boleh sedih, kamu boleh marah, tapi kamu tidak harus kehilangan dirimu setiap kali emosi datang. Jika video ini terasa relevan untukmu, itu tandanya kamu sedang bertumbuh. Selamat datang di versi dirimu yang lebih tenang, lebih berdaulat, dan lebih bernilai. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah belajar, serta meningkatkan kualitas dirimu. Kami sangat percaya dan menyayangimu. Sampai jumpa!